Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Ceria TV. Kembali kami hadir di program spesial Ceria TV di rumah aja tetap kreatif. Masih dalam suasana pandemi COVID-19, di mana kita saat ini masih diminta untuk tetap berada di rumah. Walaupun mungkin masih ada beberapa di antara kita yang berada di luar rumah karena memang pekerjaan. Namun bagi Anda yang sudah diberikan kesempatan untuk bekerja dari rumah, silakan Anda di rumah saja, jangan kemana-mana untuk mencegah penyebaran virus corona yang semakin hari semakin banyak jumlah persebarannya. Dan informasi yang kami dapatkan terakhir bahwa Provinsi Riau terdapat 20 pasien positif corona. Ini kita berharap segera bisa diatasi, kemudian pandemi COVID-19 ini bisa segera selesai, sehingga kita bisa kembali menjalankan hidup sebagaimana seperti biasanya. Dan Kota Pekanbaru sendiri insya Allah nanti pada tanggal 17 atau hari Jumat nanti 17 April kita akan mulai masuk dalam periode PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, karena sudah disetujui oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dan dari pihak pemerintah Kota Provinsi Riau juga sudah membuat draft perwako terkait dengan peraturan yang harus ditaati sepanjang pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru. Nah, kita nanti akan berbincang-bincang dengan salah seorang pelaku bisnis kuliner, lebih tepatnya oleh-oleh, karena memang semenjak wabah corona melanda Indonesia, banyak sekali sektor bisnis yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Salah satunya tentu di bidang kuliner, walaupun masih banyak juga yang membuka bisnisnya dengan sistem take away, dibawa pulang. Jadi dilarang untuk makan di tempat tapi dibawa pulang. Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Yana Patriana, owner dari Pisang Goreng Kipas Kuantan 2. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Yana. Waalaikumsalam Pak Ben, selamat sore, sehat selalu buat kita semua, amin. Amin. Sehat semua Pak Yana ya? Allah, alhamdulillah sehat Pak Ben. Kami ikuti program pemerintah, hari ini lagi lockdown. Ya, Pak Yana. Seperti yang kita siap. ketahui bahwa selama pandemi COVID-19 ini kan banyak sektor kemudian akhirnya terimbas. Kemudian juga jumlah kunjungan wisata pasti turun drastis ke Kota Pekanbaru, dan dampaknya salah satunya juga ke bisnis oleh-oleh yang Pak Yana jalani. Kondisinya seperti apa Pak kalau realnya bisnis yang Pak Yana jalani? Kadarullah Pak Ben, sampai hari ini alhamdulillah memang kita masih buka, outlet masih buka, walaupun dengan kondisi yang seperti Pak Ben utarakan, akibat pandemi ini memang semua sektor berpengaruh tentunya, karena efeknya kemana-mana, perhotelan, wisata, itu kita pelaku usaha kuliner pasti ada efeknya, karena kan tidak ada tamu yang datang salah satunya. Untuk pengiriman keluar kota kan ada zona-zona tertentu yang tidak bisa kita kirim ke alamat tersebut. Ya alhamdulillah Allah memberikan kenikmatan sehat tentunya. Kalau dari sisi bisnis pasti menurun sampai hari ini. Untuk kita pelaku usaha sampai 70% Pak Ben penurunannya. Berapa persen Pak Yana? 70% untuk penurunannya 70%. untuk semua sektor bisnis kuliner terutama. Ya, tadi Pak Yana mengatakan bahwa outlet-outlet Pisang Goreng Kipas Kuantan 2 masih dibuka semua kah atau hanya tertentu saja? Ya Halo Pak Yana?
Oh, nampaknya. Ya halo Pak, Oke, saya tersambung lagi. Alhamdulillah yang di Kuantan kita masih buka, tapi kita melayani take away aja. Yang di SM Amin Oke. Arengka 2 juga kita masih operasional, tapi semuanya melayani take away. Termasuk yang di Tangerang juga kita masih buka, tapi memang tidak ada yang makan-makan di situ. Semuanya take away aja. Karena kita nih eh seperti gimana? Mau kita tutup, kita punya karyawan banyak, Pak. Nah, karyawan banyak itu kan butuh segala macam halnya. Ya. Jadi kita mau dipulangkan juga kasihan, ya kan nggak dipulangkan si malakama. Ya Bismillah saja. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik lah buat kita semua. Oke. Eh, ta- karena tadi kan Pak Yana mengatakan 70% terjadi penurunan omset lah, katakan seperti itu. Eh, Kemudian sementara gaji karyawan kan harus terus dibayar. Ini gimana nih Pak Yana mengatasinya nih? Pasti Pak Ben, karena itu suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Ya, saya lebih berserah diri sama Allah, apapun ceritanya, manusia itu ada batas-batasnya. Ketika kita lagi oke, ya kita dapat dapat margin dari situ. Ketika hari ini dihadapkan dengan seperti itu, ya kita harus siap. Karena yang namanya kewajiban karyawan harus tetap kita berikan. Ya insya Allah mudah-mudahan dengan tabungan yang ada kita penuhi kebutuhannya. Sampai sampai di mana nantinya kan gitu. Oke, berarti sampai saat ini tidak ada satupun karyawan yang dirumahkan ataupun diputus hubung kerja, Pak, ya? Baru rencana Pak Ben, baru rencana karena ya kan ada karyawan kita yang bukan orang sini, tapi ya mungkin dari 100% 70% orang Pekanbaru, yang 30% orang luar, orang tuanya pada khawatir, ya 20% lah yang orang dari luar daerah Pekanbaru, semuanya warga Pekanbaru sekitarnya. Jadi yang 20% itu kita udah briefing mereka, insya Allah mungkin dalam hari 2 hari ke depan, karena orang tuanya juga pengen mengumpulkan, maklum ya kekhawatiran orang tua biasa kan Pak Ben. Jadi mungkin yang 20% karyawan saya yang dari luar itu yang mungkin karena mereka juga pada intinya pada minta pulang juga. Oke. Pak Yana, kalau ini kan saya pernah datang langsung ke dapurnya ini ya, pisang goreng kipas Kuantan 2 ini. Nah, ini kan untuk urusan produksi, bagaimana protokol protokol kesehatannya? Karena mengingat kan kita dilarang untuk berdekatan, artinya ada physical distancing. Kalau di ini sendiri bagaimana Pak? Di produksinya pisang kipas Kuantan 2? Oke. Eh, Semua yang menjadi aturan dan program pemerintah kita ikuti. Mulai dari begitu masuk ke toko kita sediakan untuk cuci tangan. Begitu masuk juga kita sediakan hand sanitizer itu. Jadi ketika pelanggan datang, mereka tetap bisa cuci tangan dulu. Kita bisa semprot kebersihannya. Nah, untuk produksi di toko sendiri, karena dengan adanya penurunan 70% itu, cuman 30% produksi itu kan tidak perlu pakai banyak orang. Cuman beberapa orang yang kita pakai dengan berjarak, insya Allah mudah-mudahan ya Allah mudahkan, dan insya Allah kita jaga yang namanya kesehatan dan aturan itu kita juga insya Allah kita pahami dan kita patuhi. Itu Pak Ben. Ya. Ini kita berandai-andai nih Pak, walaupun kita tidak menginginkannya Pak ya. Kalau misalnya pandemi COVID ini ternyata harus kita lalui dengan lebih panjang lagi waktunya, apa langkah selanjutnya dari pihak Pak Yana sendiri untuk bisnisnya? Kita sampai hari ini saya tetap positif thinking. Saya berprasangka baik karena Allah itu maha segalanya. Saya lebih yakin setiap masalah pasti ada ujungnya. Saya tekankan sama tim saya bersama saya. Kita tidak bisa berandai apa-apa. Kita lebih mengkondisikan diri, memahami, memantaskan diri di hadapan Allah. Supaya apa yang menjadi hari ini mungkin boleh cobaankah ini, ya kan, buat kita manusia. Nah, di situ kita harus mengerti bagaimana cobaan ini bisa lebih cepat diangkat oleh Allah. Kuncinya ya kita harus lebih
meningkatkan proses ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan seperti itu, dan saya yakin seyakin-yakinnya Allah akan secepatnya mengangkat pandemi ini. Yang penting Amin, umatnya amin. tadi. Nah, kalau hari ini mungkin selama sebelum datang pandemi ini kita terlena, lalai dalam beribadah. Nah, hari ini saatnya kita memperbaiki diri sampai ke depannya supaya lebih baik lagi. Karena saya yakin nggak mungkin lah ini tidak ada akhirnya. Yang penting kita selaku masyarakat, selaku masyarakat, pelaku bisnis harus mengikuti apa yang menjadi aturan atau yang diarahkan oleh pemerintah, agama tentunya. Jika aturan itu kita ikuti, kalau dengan tanpa menetap lagi, pandemi ini pasti akan berlalu. Mungkin apapun. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan kita juga berharap seperti itu, Pak Yan, ya. Semua juga pasti berharap sama bahwa pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, termasuk juga dalam hal berbisnis. Kedepannya seperti apa kita juga belum tahu, tapi mudah-mudahan kita tidak mulai lagi dari nol, tapi sudah bisa Ya. lebih ini lagi, Ya. Pak ya, lebih cepat lagi untuk mengejar kondisi normalnya Amin. seperti itu. Amin, Pak Ben. Amin. Iya. Ya, karena Pak saya Yana, sendiri mungkin menambahkan aja nih, eh begitu ya, kita kan bisnis ini inginnya lebih bagus, lebih terarah, ya. lebih ingin meningkatkan potensi daerah. Sehingga kita kalau hari ini udah menjadi salah satu ikon Pekanbaru, ikon daerah, ketika saya udah dapat perizinan, izin MD dari BPOM dan instansi terkait untuk izin edar luar negeri, saya lagi meningkatkan kapasitas sebenarnya. Sebelum COVID ini datang, lagi renovasi dapur, bahkan sampai hari ini masih berjalan, karena kita mau ngurus SNI, Pak Ben. Jadi Oke. pisang goreng kita ini bukan pisang goreng kaleng-kaleng. Kalau di Pekanbaru, saya rasa udah pantas dari nomor 1. Ini lagi proses pengurusan SNI, lagi renovasi dapur. Tapi saya yakin karena Allah pasti memberikan yang terbaik buat kita semua yang ada di dunia ini. Yang penting kita, saya untuk secara pribadi sama teman-teman, ayo lebih bermuhasabah, bagaimana lebih baik lagi kita dalam meningkatkan ibadah, dan apa yang menjadi kewajiban kita di mata Allah, ayo kita lakukan lebih baik. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik dan kemudahan dan segera mengangkat pandemi COVID ini dari dunia tentunya, khususnya lancang kuning tercinta ini. Gitu, Pak. Amin. Ini mungkin Tuhan memberikan kesempatan pada Pak Yana untuk berbenah-benah dulu, karena kan tadi katanya mau ekspansi juga ke luar negeri nih, mau ekspor lebih banyak lagi. Mungkin ini kesempatannya, Pak ya, untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya. Betul, betul, Pak Ben. Nah, karena semua itu tidak ada yang kebetulan. Hari itu kita udah mau kontrak sama negeri jiran, tapi kita kan harus memperbaiki dan membekali diri. Bagaimana, pantas nggak? Atau perizinan apa yang harus kita usung ketika kita mau ekspor ke sana? Nah, mungkin karena kita lagi mempersiapkan perizinan yang lain, ya SNI tadi, ya kontraknya memang diundur karena perizinan kita belum selesai. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita lebih baik lagi. Justru kalau kita kemarin langsung expand, ya otomatis bisa jadi merugi karena yang ke sana kan disuruh pulang semua. Iya, iya, iya. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan, Allah memberikan sesuatu itu tidak ada yang tidak berguna buat umat. Pasti ada sesuatu yang lebih baik di belakang. Kalau saya menyikapinya seperti itu, Pak Ben. Oke, Pak Yana, ini terkait bahwa hari Jumat nanti kita akan menjalankan PSBB, Pekanbaru akan menjalankan PSBB. Ada beberapa peraturan yang sudah dirancang oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam draft perwakonya. Apa nih persiapan dari pihak Pisang Kipas Kuantan 2 menghadapi PSBB ini? Karena kan memang ada pembatasan waktu segala macam, ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Gimana nih persiapan dari pihak Pak Yana? Baik, Pak Ben. Hari ini kita sudah melakukan dan mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah. Kita setiap harinya buka dari jam 8 pagi sampai jam 21. Itu kalau yang di kafe.
Kalau yang di Kuantan itu maghrib kita selesai. Jadi kita juga nggak mau ngambil resiko Pak Ben. Ketika pemerintah menganjurkan seperti itu kan itu kebaikan buat kita tentunya. Jadi saya juga tetap melindungi keselamatan, selain keselamatan karyawan, customer, konsumen juga itu nomor satu buat saya. Jadi saya juga bukan memikirkan bagaimana saya merugi, bagaimana saya harus untung, tapi kita tidak tanpa memikirkan konsumen atau karyawan, itu bukan jiwa saya. Jadi saya lebih mengutamakan bagaimana konsumen lebih selamat, bagaimana karyawan, karena semua juga aset buat kita semua, jadi itu lebih saya pikirkan. Makanya semua yang menjadi aturan dari pemerintah buat kita selaku pelaku usaha atau masyarakat luas harus dan wajib kita. Ya. Oke. Berarti pada prinsipnya pihak Pisang Goreng Kuantan 2, Pisang Goreng Kipas Kuantan 2 sudah siap untuk menjalankan dalam kondisi PSBB nanti Pak ya? Insya Allah siap Pak Ben. Siap, Oke. siap, yakin. Ya, Pasti Allah terakhir Pak memberikan Yana, jalan. mungkin ada himbauan Pak Yana kepada masyarakat Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau yang menyaksikan acara kita sore hari ini. Silakan Pak Yana sampaikan. Baik, buat teman-teman pelaku usaha atau siapapun yang melihat acara ini secara live, ayo kita ikuti aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Saya paham, kita butuh sesuatu untuk menyambung hidup, tapi kita lebih butuh lagi bagaimana setelah ini berlalu kita lebih baik lagi. Jadi semua aturan yang diterapkan oleh pemerintah wajib kita ikuti dan pasti ada solusinya buat kita semua. Lebih berserah diri sama Allah, meminta, bermunajat, lakukan yang terbaik buat diri kita, perjuangkan hidup kita dan orang banyak. Jangan sampai Allah marah lagi sama kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Ben. Ayo sama-sama kita lebih bermuhasabah lah, meningkatkan pola ibadah kita. Yang dulu mungkin ketika belum ada COVID, dipanggil ke masjid nggak pada datang. Hari ini disuruh ke masjid, kita dilarang ke masjidnya. Disitulah kita harus mengambil itu untuk pembelajaran. Bagaimana kita bisa lebih baik lagi. Jadi saya pesan bagi semua teman-teman pelaku usaha, ayo tetap semangat, lakukan yang terbaik dengan mengikuti apa yang dibuat oleh pemerintah aturannya, tanpa menyalahi aturan-aturan. Karena keselamatan itu bukan dari orang, tapi kita jaganya. Mungkin begitu. Sekian dari saya Pak Ben. Mohon maaf atas semua yang saya katakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya, buat teman-teman, buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yana. Ya Pak Ben. Itu tadi bincang kita dengan Pak Yana Patriana selaku owner Pisang Goreng Kipas Kuantan 2 yang seperti pelaku bisnis lainnya juga pasti mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tadi beliau mengatakan bahwa secara omset turun sampai dengan 70% karena memang yang pertama mungkin jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Pekanbaru yang turun drastis, kemudian juga banyaknya yang beli itu hanya take away, tidak bisa makan di tempat ataupun nongkrong di kafe di tempat Pak Yana tadi membuka outletnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Yana tadi memberikan semangat juga pada para pelaku usaha, kemudian juga untuk masyarakat untuk tetap menjaga semangat juangnya dan juga menjaga kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nanti kita akan berbincang-bincang juga dengan pihak pemerintah Kota Pekanbaru. Nanti kita akan coba untuk hubungi. Kita rehat dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ceria TV.